Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah rekayasa lalu lintas mengenai kapasitas jalan, volume kendaraan, derajat kejenuhan, dan kondisi geometri jalan. Dalam tugas ini, kelompok kami mengambil studi kasus di Jalan Mastrip, Kabupaten Probolinggo. Tugas ini disusun oleh Raul Gonzalez, NPM 24646074 dan Helmi Asyam, NPM 24646076. Ringkasan isi pada presentasi kesempatan hari ini adalah: yang pertama, latar belakang; yang kedua, rumusan masalah; yang ketiga, tujuan; yang keempat, kapasitas jalan, volume kendaraan, dan derajat kejenuhan jalan Mastrip. Lalu yang kelima, kondisi geometri jalan Mastrip. Yang keenam, grafik volume lalu lintas dan periode puncak jalan Mastrip. Serta yang terakhir, kondisi lalu lintas 5 tahun dan 10 tahun ke depan di jalan Mastrip. Latar belakang. Kapasitas jalan adalah jumlah kendaraan yang dapat melewati suatu penampang jalan dalam satuan waktu tertentu, biasanya dalam jam. Dalam kondisi lalu lintas ideal, yaitu pada geometri jalan yang baik, cuaca yang baik, arus lalu lintas tidak terganggu, tidak ada hambatan samping yang signifikan. Adapun satuan dalam menentukan besaran kapasitas jalan adalah kendaraan per jam atau SMP per jam atau satuan mobil penumpang per jam. Kemudian volume kendaraan adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik pada jalan dalam waktu tertentu. Satuan dalam menentukan besaran volume kendaraan adalah kendaraan per jam atau SMP per jam jika menggunakan konversi ke satuan mobil penumpang. Derajat kejenuhan atau degree of saturation adalah perbandingan antara volume kendaraan aktual dengan kapasitas jalan pada saat tertentu. Derajat kejenuhan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Degree of saturation merupakan hasil pembagian antara volume kendaraan atau dalam hal ini V dibagi dengan kapasitas jalan atau C. Hasil dari perhitungan menggunakan rumus tersebut dapat diinterpretasikan berdasarkan parameter sebagai berikut. Jika DS kurang dari 0,75, maka arus lancar. Jika DS 0,75 sampai dengan 1, maka arus padat atau mendekati jenuh. Jika DS lebih besar daripada 1, maka terjadi kemacetan karena volume melebihi kapasitas. Geometri jalan mencakup seluruh elemen fisik desain jalan yang mempengaruhi kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi lalu lintas. Geometri jalan umumnya dirancang sesuai peraturan pemerintah dan standar nasional Indonesia atau SNI, seperti Bina Marga. Unsur-unsur utama yang mempengaruhi geometri jalan antara lain lebar jalan dan lajur, alignment horizontal dan vertikal, elemen penampang melintang, dan elemen pandangan atau sight distance. Kemudian rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah dalam tugas ujian akhir semester mata kuliah rekayasa lalu lintas kali ini. Yang pertama, bagaimana kapasitas jalan, volume kendaraan, dan derajat kejenuhan berdasarkan data survei di Jalan Mastrip Probolinggo. Yang kedua, bagaimana kondisi geometri pada Jalan Mastrip Probolinggo. Yang ketiga, bagaimana grafik volume lalu lintas pada Jalan Mastrip Probolinggo. Dan yang keempat, bagaimana lalu lintas 5 tahun dan 10 tahun ke depan di Jalan Mastrip Probolinggo. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana jawaban dari keempat rumusan masalah tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui kapasitas jalan, volume kendaraan, dan derajat kejenuhan berdasarkan data survei Jalan Mastrip Probolinggo. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi geometri pada Jalan Mastrip Probolinggo. Yang ketiga, mampu menggambarkan grafik volume lalu lintas pada Jalan Mastrip Probolinggo. Dan yang terakhir, dapat memperkirakan
kondisi lalu lintas 5 tahun dan 10 tahun ke depan di Jalan Mastrip Probolinggo. Berikut ini merupakan data survei lalu lintas di Jalan Mastrip, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terdapat beberapa jenis kendaraan. Ya, yang pertama yaitu sepeda motor, mobil penumpang, terdiri dari sedan, MPU, pickup, dan truk kecil. Kemudian terdapat bus berukuran sedang, truk berukuran sedang, dan truk berukuran besar. Dan terdapat kendaraan tidak bermotor yaitu sepeda, becak, dan terdapat roda 3. Data survei lalu lintas ini dari pukul 6 pagi sampai dengan 10 malam. Terdapat 2 arah, dari arah selatan dan arah utara. Bisa dilihat dari sini, terdapat juga total kendaraan per periode. Satu periode di sini berdurasi 15 menit. Dan terdapat puncaknya juga per periode, per jam. Kemudian bisa dilihat dari sini total perkendaraan pada hari itu, jumlah totalnya berapa. Kemudian kita juga bisa melihat dari sini grafik volume kendaraan. Mungkin dari grafik ini kita bisa lebih mudah dalam membaca. Bisa dilihat yaitu yang paling tinggi yaitu sepeda motor, apalagi saat jam-jam pagi, jam-jam sibuk, jam-jam berangkat kerja dan pulang kerja pada sore hari. Yang kedua yaitu mobil sedan menempati urutan kedua yang ramai. Ini dari arah selatan tadi. Dan yang kemudian ini dari arah utara. Kita bisa langsung lihat pada grafik. Tetap pada jenis kendaraan motor, sepeda motor, yang menduduki peringkat pertama, yang paling frekuensinya paling banyak melintas pada antara jam 6.15 sampai dengan jam 7 ya, jam 7. Dan pada sore hari mulai menaik pada pukul 15 sampai dengan mulai turun pada pukul setengah 6, 17.30. Dan kemudian yang menduduki peringkat kedua yaitu ya tetap sama, yaitu mobil sedan. Berikut ini merupakan data kapasitas jalan, volume kendaraan dan derajat kejenuhan di Jalan Mastrip. Bisa dilihat dari sini volume dalam satuan SMB atau satuan mobil penumpang dari arah A ke B dan B ke A, yaitu A yaitu dari selatan ke utara dan B yaitu utara ke selatan. Bisa dilihat dari sini volume kendaraan sepeda bermotor dan jenis kendaraan yang lain pada periode jam. Kita bisa lihat satu persatu dari jam 6 sampai jam 7 terdapat 4 periode, yaitu pada jam 6 sampai 6.15 dan 6.15 sampai 6.30, dan seterusnya. Kita bisa lihat per kendaraan yaitu seberapa frekuensi yang melintas.
Dan kita juga bisa lihat dari sini derajat kejenuhan atau V/C ratio, dan juga kita bisa lihat level of service, yaitu standar pelayanan jalan. Bisa kita simpulkan dari data-data yang ada, volume kendaraan berdasarkan arah yaitu dari A ke B yaitu 37,051 dengan satuan SMP per jam, dari B ke A yaitu 36,636, dan dua arah yaitu 73 per 687. Selanjutnya yaitu kapasitas jalan. Kapasitas jalan yaitu bisa kita cari dengan rumus C sama dengan CO kali FCW kali FCSP kali FCSF dan kali FCCS. Dengan C yaitu kapasitas, CO yaitu kapasitas dasar atau ideal untuk kondisi tertentu, FCW yaitu faktor penyesuaian lebar jalan, FCSP faktor penyesuaian pemisah arah, FCSF faktor penyesuaian hambatan samping atau dan bahu jalan, dan FCCS yaitu faktor penyesuaian ukuran kota. Dari rumus tersebut kita dapatkan dari A ke B yaitu 65,041 dan dari B ke A yaitu 65,41 dan di dua arah yaitu di 130,082. Kemudian yaitu kondisi geometri jalan Maastricht, bisa kita lihat dengan node awal 901 dan akhir 1901, klasifikasi jalan yaitu dengan status kota, fungsi yaitu dengan kolektor sekunder, tipe jalan 2/2 UD, model arus yaitu dua arah dengan panjang jalan 1999 meter dengan lebar 4,6 meter. Jumlah lajur yaitu terdapat 4 dengan dua jalur, dengan lebar jalur efektif yaitu 4 meter, lebar per jalur yaitu ada di 2 meter, dengan tidak ada median. Trotoar juga tidak ada, bahu jalan kanan kiri yaitu 0,3 meter, dan tidak terdapat drainase. Dan ada yaitu kerep. Dengan kondisi jalan baik, menggunakan jenis perkerasan aspal, hambatan samping dikategorikan sedang, jumlah lampu penerangan jalan yaitu terdapat 11 dengan jarak per 50 meter, dengan rambu jumlah 35 dengan kondisi baik, dan terdapat juga marka dengan kondisi baik. Berikut merupakan grafik volume lalu lintas dan periode puncak atau peak hour di jalan Maastricht. Grafik volume lalu lintas pada ruas Maastricht yaitu kita bisa lihat dari sini. Pada pukul 6 sampai dengan pukul 10 malam, kita bisa lihat yang biru ini yaitu dari arah A ke B yaitu selatan ke utara, dan merah ini yaitu B per A utara ke selatan, dan yang paling atas yaitu di dua arah. Kita bisa lihat yang paling tinggi memang ada di pada pukul 6 sampai dengan 7, mungkin memang ini jam-jam sibuk, jam-jam berangkat sekolah, jam-jam berangkat kerja, memulai aktivitas. Pada menuju ke jam 12 terdapat penurunan dan mulai meningkat lagi pada pukul menuju jam 3, 14 ke 15 terdapat peningkatan sedikit demi sedikit, dan pada puncaknya yaitu pada pukul range pukul jam 16 sampai jam 17, dan mulai menurun lagi pada saat jam malam.
Kemudian kondisi lalu lintas 5 tahun dan 10 tahun ke depan di Jalan Mastrip dengan asumsi pertumbuhan penduduk 1% per tahun. Pertumbuhan volume lalu lintas diasumsikan antara 1,5 sampai 2% per tahun. Dengan kondisi saat ini yaitu 2/2 UD dengan hambatan samping sedang, maka dapat diperkirakan pada tahun kelima volume lalu lintas akan meningkat sekitar 7,5 sampai 10%. Sehingga hal ini berdampak terhadap beberapa hal berikut, yaitu terdapat potensi untuk meningkatnya kepadatan lalu lintas, terutama pada jam sibuk yang saat ini sudah dari hasil survei sudah kelihatan dari jam-jam sibuk itu selalu pasti yang paling dengan volume yang cukup padat, yaitu yang kedua penurunan tingkat pelayanan menjadi kategori D atau E. Yang ketiga perlu penataan parkir dan pengurangan hambatan samping. Dan yang terakhir disarankan untuk mulai dilakukan peningkatan kapasitas atau memanajemen lalu lintas. Kemudian pada tahun ke-10 volume lalu lintas diperkirakan meningkat 15 sampai 22%. Sehingga hal ini berdampak terhadap beberapa hal berikut, antara lain tingkat kepadatan tinggi hingga kemacetan yang cukup parah atau kronis. Yang kedua, penurunan tingkat pelayanan ke kategori E atau F jika tidak ada suatu peningkatan atau suatu solusi dari permasalahan ini. Dan yang ketiga, peningkatan emisi dan resiko kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir, diperlukan pelebaran jalan, pembangunan jalur alternatif, serta pengembangan transportasi publik. Kemudian, rekomendasi yang dapat dipertimbangkan guna mengatasi perkiraan permasalahan yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun antara lain yaitu perluasan jalan atau pelebaran jalur. Yang kedua, penataan fungsi tepi jalan. Yang ketiga, pengembangan sistem transportasi alternatif atau transportasi publik. Rekomendasi ini yaitu untuk mengantisipasi penurunan level of service atau penurunan tingkat pelayanan jalan dengan adanya perluasan atau pelebaran atau penataan fungsi tepi jalan yang kita bisa jalankan sesuai dengan aturan, sesuai dengan kegunaan, dengan mempertimbangkan aspek sosial bermasyarakat. Mungkin kita bisa meningkatkan level of service atau mempertahankan level of service tersebut. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.